Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini mungkin seperti saudara-saudara di luar sana seluruh Indonesia, hati kita masih panas, masih sakit hati, dongkol, jengkel dengan kepemimpinan wasit dari Oman ini. Ramai di media massa sampai sekarang, sakit hatinya ini luar biasa. Bagaimana enggak, kemenangan 2-1 ini di depan mata. Bahkan kalau kita lihat Pak Erick Thohir ini konsen banget waktu nonton akhir-akhir dari pertandingan itu, nggak dinyana perpanjangan waktu yang dipatok 6 menit, ujung-ujungnya 9 menit mendekati 10 menit, dan itulah malapetaka untuk timnas kita dan menjadi berkah yang kalau kita bilang bisa jadi berkah haram untuk kesebelasan Bahrain. Selidik punya selidik, ternyata wasit ini sudah banyak masalah. Kalau dengan tim Asia Tenggara pernah diprotes oleh Singapura, kemudian Thailand. Nah sekarang kita ketiban sial di percaturan sepak bola dalam penyisian grup ini untuk melaju ke Piala Dunia akan datang, yang diharapkan mendampingi Jepang, karena Jepang ini memang kuatnya luar biasa, sprintnya cepat, mentalnya juga kuat, dan fisiknya itu loh. Ya sebenarnya kita menyalahkan keadaan ini sepertinya itu ya gimana, karena levelnya ini sepertinya kita dengan Bahrain ini ya hampir sama lah, kalau bisa dikatakan bisa sedikit di atas. Tetapi kalau Jepang ini kan memang sudah mungkin 3 tingkat atau 4 tingkat dalam grup ini. Jadi menghadapi kecurangan dari tim lain pun, karena memang sudah yakin permainannya bagus, walaupun dicurangi kemarin waktu melawan Bahrain ini, tapi tetap juga menang 5-0. Kita harapkan grup kita PSSI Garuda kali ini levelnya nanti kalau kita ke Cina ini sudah lebih bagus, lebih meningkat lagi, dengan harapan kalau ada kejadian seperti ini tidak lagi menjadi masalah, karena memang kita levelnya diharapkan lebih tinggi, lebih atas dari PSSI nya tirai bambu ini. Seperti Jepang ini menghadapi siapapun dengan teknik yang dimodifikasi dalam kecurangan tim lain tidak begitu terasa sakit hatinya karena selalu menang. Nah kalau level kita kemarin ini, walaupun ya kalau pengamatan kita ini sudah sedikit di atas, tapi dengan kejadian perpanjangan waktu yang disinyalir ini ada mafia yang bermain, kemudian wasit yang kontroversial, itu menyakitkan sekali. Nah dari akumulasi wasit yang memimpin kemarin ini ada yang berpikiran wasitnya ini karena kan dia tahu polemik nasab yang ada di negeri kita yang Bahlawi. Sekarang ini kan kita masih konsen untuk membedah pola-pola Bahlawi menipu orang-orang pribumi dengan doktrin, dengan membelokkan sejarah, memalsu sejarah, mengklaim pahlawan-pahlawan nasional, dan banyak lagi. Itu disangkut pautkan dengan wasit ini dari Oman yang bermarga Al-Kaf. Kalau kita membaca dari marga-marga di Bahlawi ini, Al-Kaf ini juga masuk di dalam marga itu. Tetapi ada juga yang mengatakan kalau Al-Kaf ini sebenarnya kan bukan marga Bahlawi, tapi karena di Indonesia ini semua yang
datang imigran dari Yaman dan keturunannya ini dianggap, kalau kita melihat ini ya semua Pahlawi, padahal kan tidak semua begitu. Nah, dari nama belakang dengan yang disandang oleh Alkaf ini dikonotasikan bahwa Alkaf wasit Pontos dari Oman ini tahu dan ingin juga membela klan Pahlawi, dianggap seperti itu dari netizen-netizen Nusantara Indonesia, sehingga disangkut pautkan dan menjadi ramelah polemik Pahlawi ini sampai sekarang. Kembali lagi ke Alkaf, si wasit dari Oman ini, sakit hatinya kita ini sudah seperti apa, bagaimana kita sepertinya sudah mau makan, benar-benar makan ini sudah benar-benar di depan mulut kita, tahu-tahu ditampel oleh orang lain, sehingga makanan yang seharusnya benar-benar kita nikmati kelezatannya menjadi sia-sia, tertumpah di lantai dan tidak lagi bisa dimakan. Ya, apa boleh dikata, untuk kedepannya sepertinya ya timnas kita ini sekarang ini kan sudah ada kemajuan pesat, tapi untuk level mendekati Jepang inilah yang kita harapkan. Jadi seandainya ada peristiwa-peristiwa seperti ini, tim lain ini tidak bisa berkutik, meskipun dengan drama-drama, dengan permainan di belakang layar yang konon katanya ada mafia bola yang bermain, kemudian protes kita nantinya tidak akan didengar oleh AFC karena AFC ini ketuanya juga dari Bahrain, tentu saja ingin memuluskan anak buahnya dalam perhelatan penyisian grup ini. Perjuangan dari tim kita ini sudah luar biasa, dan permainannya kemarin itu loh, salut kita dengan tidak ngeper walaupun kita bermain di sana, dan gol-gol dari tim kita ini juga bagus, apalagi yang terakhir dari strike itu melengkung persis seperti waktu gol melawan Korea dalam penyisian Piala Asia kalau nggak salah itu ya, itu kemarin juga di Qatar itu. Ini keren, tetapi mungkin bagi kita yang orang awam, kalau kita bandingkan dengan Jepang, ya harusnya kita bisa seperti itu, cepat, kuat, dan tenaga bulldozer dan napas kuda. Nah, ini baru kita ini bisa bertarung dengan level yang sama apabila nanti bertemu dengan Jepang. Tapi yang nggak tahu dengan taktik tertentu, mungkin bisa bagaimana caranya Jepang ini bisa sedikit tidak begitu cepat sehingga kita bisa mengimbanginya dalam taktik yang besok ini akan ketemu Jepang setelah bertemu dulu dengan Cina. Tapi Cina juga jangan dianggap remeh, meskipun sudah kalah kemarin, juga kalah dengan Australia, kalah dengan Jepang, kalah juga dengan Arab Saudi. Ini juga jangan diremehkan, karena mereka pun ya jalan satu-satunya untuk menutupi malu dan kekurangannya akan mati-matian melawan timnas kita besok ini. Nah, selamat untuk Bahrain, walaupun diprotes banyak orang, bukan hanya dari negara kita saja, bahkan kalau kita melihat komen-komen dari Vietnam, terus kemudian Thailand, apalagi dari pundit-pundit luar negeri yang melihat pertandingan itu, mereka juga berkata, "Wah, kenapa bisa seperti itu?" Nah, jalan yang bisa ditempuh oleh PSSI kita, Ketua PSSI Pak Erick Thohir, ya kalau ke AFC ya mungkin mentok, ya harusnya tetap ke
FIFA. Siapa tahu ini nanti tim dari Bahrain ini bisa disanksi atau seperti apa, atau bisa diadakan pertandingan ulang seperti Afrika Selatan sama Senegal itu kemarin ini juga seperti itu, dan akhirnya waktu diulang Senegal dengan Afrika Selatan ini Senegal menang 2-0. Siapa tahu peristiwa yang kita alami kemarin ini juga bisa diulang kalau diprotes oleh Ketua Umum PSSI, dan tentu saja dengan menggunakan fakta-fakta yang ada di lapangan, yang sepertinya memang dari awalnya ini wasit Pontos Oman Alkaf ini memang sepertinya ada permainan dengan pihak PSSI-nya Bahrain. Disangkut pautkan dengan nasabah Alawi, ya monggo-monggo saja. Apa ya mungkin wasit Pontos ini menyimak dari polemik nasab yang ada di Indonesia. Kok sempat-sempatnya namanya wasit bola ini mengamati apa klan mereka yang di Indonesia ini sedang mendapatkan perlawanan dari anak-anak Nusantara. Saya pikir untuk menyangkut pautkan si botak Balawi ini dengan pernasapan yang di Indonesia, dengan anggapan kita bahwa mereka ini, si botak ini membantu supaya kita tambah sakit hati, saya kira ini ya jauh sekali lah. Kita ini kan sering menyangkutkan sesuatu hal dengan hal yang lain, digaduk-gadukkan supaya cocok. Begitulah sedikit unek-unek seperti saudara-saudara kita yang seluruh Nusantara ini yang lagi sakit hati, lagi jengkel, lagi marah, dan lagi mencaci maki wasit Alkaf dari Oman ini. Bahkan konon akun IG-nya wasit ini ditutup atau hilang karena takut dari serbuan ganas dari netizen kita. Selamat sekali lagi untuk Bahrain, walaupun ya kita anggap kemenangannya ini adalah kemenangan yang tanda kutip haram untuk enak dinikmati seperti makanan nasi padang atau sate Madura. Selamat malam, selamat sakit hati. Mari terus kita berjuang, karena kalau kita nggak berjuang, menang terus nggak kalah-kalah, ya bagaimana? Oke lah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.